Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septifa Wilandra dengan NIM 2323168. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan saya berasal dari kode sesi 202421270162. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Yang dimana pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan atau yang disebut dengan Manajemen Pendidikan, pada kali ini kita akan membahas macam bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang administrasi pelayanan khusus. Nah, yang dimana layanan khusus itu adalah salah satu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namun juga layanan paripurna yang disengaja dan kondisinya memang luar biasa, sama dengan seperti kita memiliki teman khusus. Kalau temannya biasa saja, siapapun jadi teman, tetapi dengan teman khusus, maka perlakuan yang berbeda, perhatian dan berbeda segala sesuatu yang kita lakukan disebut dengan teman khusus, yang dimana kita melakukan lebih dari teman biasa, seperti kita lebih memahami dia atau bagaimana itu. Nah, pada kali ini, pada bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi berarti untuk mahasiswa. Nah, pada kali ini administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Jadi meskipun tidak secara langsung, tapi layanan yang khusus ini diberikan dampak yang baik dan dampak positif. Berarti ada dampak negatifnya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, sebenarnya jenis-jenis dari layanan khusus ini disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun kepada siswanya. Yang dimana disediakan secara khusus dalam pengertian khusus yang sebenarnya yaitu untuk bisa menilai karena merasakan bagaimana layanan yang diberikan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi pada saat ini. Nah, menjadi mahasiswa atau kita pernah belajar di SLTA dulu, yang dimana layanan perpustakaan, layanan laboratorium, dan UKS itu termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses belajar dan mengajar. Nah, di mana di perguruan tinggi itu seperti fakultasnya kurang memiliki tempat ibadah atau tempat yang khusus disediakan dengan tingkat kebersihan dan tingkat kenyamanan. Namun, pada layanan koperasi, layanan transportasi, dan toilet termasuk dalam kategori di mana menjadi. Nah, pada layanan perpustakaan, di mana perpustakaan itu adalah tempat yang menyediakan salah satu atau satu ruangan yang sejuk, enak dan bersih dan nyaman, yang dimana di perpustakaan juga menyediakan sumber-sumber belajar. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini, buku-buku tidak hanya ada di perpustakaan, tetapi juga ada dari buku elektronik, yang dimana elektronik itu seperti di e-books ataupun jurnal, artikel yang bisa dibanting pada dunia online sekarang ini atau dunia yang lebih maju sekarang ini. Tetapi ada juga di beberapa sekolah yang dimana sekolah di perpustakaan itu tidak ada ruangan berupa yang luas ataupun hanya satu kelas kecil yang mungkin setengah kelas, tetapi cukup bisa untuk dipakai oleh siswa-siswanya, yang dimana nyaman atau tidak nyamannya itu
ya tergantung bagaimana kita bisa memaklumi sekolah yang kita tempati itu atau kita berkunjung ke sekolah itu. Nah, dimana pada membaca di situasi seperti itu menyalahkan kepada kenapa siswa tingkat tersebut mau membaca dengan tempat sumber belajar yang tidak mungkin mereka duduk berlama-lama ataupun tidak nyaman di situ. Tetapi karena mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan karena tidak begitu ramai dan tidak terlalu bersuara, karena setiap orang begitu nyaman sehingga mereka ada yang dunianya masing-masing, seperti adanya buku-buku yang dimana yang di daerah masing-masing ataupun di kota ataupun di sekolah masing-masing. Pada zaman sekarang ini sudah adanya jurnal atau artikel atau layanan-layanan media, layanan-layanan buku online-nya yang dimana bisa diakses di mana saja, bisa di laptop, komputer, ataupun bisa di berbagai pembelajaran virtual yang lainnya. Yang dimana sebelum masuk kelas mereka bisa mencari tugas dulu dan memahami pembelajaran yang akan dipelajari di sekolah. Yang dimana layanan khusus tersebut kadang-kadang ada di antara kita atau petugas yang diambil yang dimana sekolah tidak punya anggaran, sehingga akhirnya guru yang ditugaskan untuk mengajar siswa mata pelajaran yang lainnya, karena bisa jadi karena kekurangan gurunya di sekolah tersebut. Namun mungkin karena mereka belajar dengan persoalan yang lebih bisa untuk memahami pembelajaran tersebut, mereka akan menjadi guru cadangan atau guru mata pelajaran yang lainnya. Nah, yang dimana pada perpustakaan lagi nih, dan dimana perpustakaan itu menjadi tempat baca yang paling digemari oleh anak-anak pada saat sekarang ini. Tetapi selanjutnya adanya mengenai jaringan internet, yang dimana pada setiap sekolah ataupun perguruan tinggi, dimana di situ apakah mereka menyediakan internet sebagai alat untuk menyambungkan internet, yang dimana seperti wifi. Nah, dimana pemandangan wifi internet tersebut mereka inginkan karena tanpa wifi rekreasi tidak akan pernah terjadi, dan fungsi penelitian menggunakan perpustakaan online tersebut yang dimana membuat mereka bertanya kepada guru atau justru lebih bertanya ke guru. Kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan, karena ingat lagi, tidak semua guru kita yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini, perkembangan ilmu, pengetahuan kekinian. Sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu, yang dimana pada sekarang ini mereka itu lebih banyak yang dimana menggunakan internet untuk mencari. Apakah mereka masih merasa belum puas dari penjelasan guru tersebut? Nah, karena itu kapasitas atau kemampuan ekonomi orang tua juga tidak mereka berharap di sekolah di rumah wifi buku aja. Kadang-kadang mereka kemampuan ekonomi orang tuanya itu agak di bawah. Nah, membuat mereka yang sebenarnya masih ingin lebih belajar di internet, ingin lebih memahami di internet, tapi karena ekonomi orang tuanya kurang, jadi mereka harus bisa berpandai-pandai. Nah, dimana yang di permasalahannya lagi itu ada di perguruan tinggi, kadang-kadang belum terpenuhi seperti syarat dan fungsi yang estimatif, tetapi begitulah kenyataannya. Nah, yang dimana kurangnya sekolah-sekolah swasta yang notabene mereka punya anggaran sendiri, yang punya perhatian ke arah sana, sudah mulai terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi ini sudah mulai berjalan satu persatu, meski belum sesempurna apa yang terintegrasi di balik setiap fungsi perpustakaan tadi sebagai layanan khusus. Nah, untuk laboratorium adalah sarana penunjang
pembelajaran yang baik tertutup maupun terbuka yang digunakan oleh guru, oleh siswa, dan pelaksanaan praktikumnya, nama penyelidikannya penelitian percobaan pengembangan. Apalagi bahan-bahan setiap sekolah perguruan tinggi itu tidak harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus sekolah, ataupun perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang tersebut karena itu adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran, karena tidak didapat di kelas uji cobanya di laboratorium atau peralatannya tidak ada percobaan yang dimana teori-teori tersebut terjawab. Nah, selanjutnya itu ada layanan UKS, yang dimana layanan UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah lainnya kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajaran dan terjadi sesuatu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan. Mereka punya tempat tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi adanya layanan UKS itu membantu kondisi-kondisi masalah dalam kesehatan sebelumnya dibawa siswa tersebut ke rumah sakit dulu. Nah, selanjutnya ada di perguruan tinggi yang dimana minimal satu fakultas punya satu musola yang dikelola atau berada di fakultas tersebut dijaga dengan kebersihannya, membuat tempat ibadah tersebut lebih nyaman untuk kita beribadah, yang dimana fakultas efisiensi besar memungkinkan benar-benar membantu mahasiswanya untuk beribadah, yang dimana pengelolaan waktu yang lebih pendek di perkuliahan dimana dibutuhkan untuk 30 menit untuk sholat ataupun 30 menit untuk makan, tetapi mereka mengalami gangguan ketika gangguan pembelajaran tersebut tidak waktu yang diberikan di jam istirahat tersebut mereka merasa kurang karena mereka yang jarak musola dari kantinnya agak jauh ataupun itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga gangguan tersebut membuat proses pembelajaran terjadi, tapi mereka ibadah. Nah, tetapi begitu juga dengan toilet yang tadinya layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih nyaman, lebih giat, dan peran guru disitulah. Peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang tersebut. Mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya akan memberikan masukan kepada mereka juga terlibat dalam kondisi mengambil keputusan untuk memberi masukan sebelum keputusan diambil. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf kalau ada materi atau kesalahan penyampaian saya atau penyampaian kata saya yang agak berbelit-belit atau agak susah dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.